Bayangkan satu kerajaan yang berhasil menyatukan hampir seluruh Nusantara. Dari Sumatera hingga Papua, dari Malaka sampai Kepulauan Nusa Tenggara. Dan semua itu dipimpin oleh seorang patih legendaris yang bersumpah tak akan makan buah palapa sebelum menyatukan negeri. Inilah kisah kejayaan Majapahit, kejayaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Majapahit lahir dari kisah penuh darah dan pengkhianatan. Setelah Singhasari diserang oleh Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara, melarikan diri ke hutan Tari. Di sanalah ia membangun cikal bakal kerajaan baru, yang kelak dikenal sebagai Majapahit, dinamai dari buah maja yang rasanya pahit di daerah itu. Dengan strategi licik, Raden Wijaya berpura-pura bekerja sama dengan pasukan Mongol yang datang menyerang Jawa. Namun setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya justru menyerang balik pasukan Mongol, memaksa mereka mundur dari tanah Jawa. Tahun Hiji 2 Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Itulah awal mula berdirinya kerajaan besar yang akan mengubah wajah Nusantara. Setelah beberapa generasi, muncul seorang tokoh yang tak akan pernah terlupakan dalam sejarah Indonesia, Gajah Mada. Ia bukan bangsawan. Ia hanyalah seorang prajurit biasa. Namun karena kecerdasan, kesetiaan, dan kemampuan militernya, Gajah Mada perlahan naik pangkat hingga menjadi Patih Amangkubumi, jabatan tertinggi di bawah raja. Tahun 1330 Eman, di bawah pemerintahan Ratu Tribhuwana Wijaya Tumenggung, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang mengguncang istana. Saya, Gajah Mada, tidak akan menikmati buah palapa sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Sumpah palapa itu bukan sekadar kata-kata. Ia menjadi simbol persatuan, cita-cita besar untuk menyatukan berbagai kerajaan di Kepulauan Nusantara. Dengan strategi militer yang luar biasa, Gajah Mada menaklukkan kerajaan Bali, Lombok, Sumbawa, hingga Buton dan bahkan kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Pasik, Singapura, juga tunduk kepada Majapahit. Bukan hanya kekuatan militer yang membuat Majapahit hebat. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan internasional. Pedagang dari Tiongkok, India, Arab, bahkan Eropa Timur menggunakan kedatangan Majapahit. Ibu kota Majapahit menjadi dengan pemerintahan, candi, dan istana. Bahasa Pali dan Jawa Tengah berkembang menjadi bahasa diplomasi dan sastra. Sastra besar seperti Negara Kertagama Karyam Puprapanca dan Sutasoma Karyam Putatular lahir dari dari kitab Sutasoma inilah muncul semboyan yang kelak menjadi semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bayangkan semboyan negara Indonesia modern, lahir dari masa Majapahit 6 abad yang lalu. Sebuah warisan yang masih hidup hingga hari ini. Namun seperti semua kejayaan besar, Majapahit pun perlahan runtuh. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, kerajaan mulai melemah. Perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan, konflik internal, dan bangkitnya kerajaan Islam di pesisir utara Jawa membuat Majapahit kehilangan pengaruhnya. Pada akhir abad ke-5, kerajaan besar ini benar-benar jatuh, meninggalkan hanya reruntuhan, prasasti, dan legenda. Tapi semangat persatuannya tetap hidup. Dan kelak menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa Indonesia ratusan tahun kemudian. Majapahit bukan sekadar kerajaan kuno, ia adalah simbol dari cita-cita besar tentang persatuan di tengah keberagaman. Dari sumpah Gajah Mada hingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semuanya mengalir dalam darah bangsa ini. Dulu, Gajah Mada bersumpah menyatukan Nusantara dengan pedang dan keberanian. Sekarang kita menyatukannya dengan pengetahuan, budaya, dan semangat persaudaraan.